itu adalah pelajaran yang satu bersifat ilmu pengetahuan, yang kedua bersifat afektif dan psikomotorik. Jadi dirasa dan dilaksanakan. Oleh karena itu, kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan itu adalah gabungan dari pengetahuan dan apa yang dirasa dalam hati. Karena adik-adik adalah orang Indonesia, ya kan? Tidak ada yang diragukan kan? Apa yang tidak dilakukan? Tentu berpancasila. Tentu berpancasila itu artinya setiap hari mengamalkan sila-silanya. Ya kalau setiap hari mengamalkan sila-silanya, kan kerasa sudah kan? Sehingga kalau pertanyaan-pertanyaan yang lupa sekalipun ilmunya pasti ingat. Oh, begini pasti. Kecuali nanti kalau dalam bahasa 45 yang masuk pasal-pasal, kan harus ingat pasalnya, ya kan? Nomor pasalnya berapa, ayatnya berapa, bab berapa, begitu. Tapi untuk Pancasila itu adalah perpaduan antara rasa dan ilmu pengetahuan. Rasa sebagai orang Indonesia mengamalkan sila pertama yang beragama Islam, berketuhanan, mengamalkan semua hal-hal yang berhubungan dengan ketuhanan yang diyakini, ya kan? Pasti nanti keluar sampai dengan toleransi, sampai dengan terpaksa menghormati agama orang lain. Kalau ada setiap hari tidak menghormati, misalnya jawabnya bingung pasti, karena rasanya berbeda. Tapi kalau ada setiap hari tenggang rasanya tinggi, menghormatinya tinggi, jawabnya mudah, ilmunya begitu, rasanya begitu. Jadi PKN itu Pancasila dan Undang-Undang 45 terasakan betul sebagai satu tindakan. Kalau tadi Pak Nur menyampaikan dulu yang sudah saya sampaikan tentang budi pekerti, ya orang Indonesia itu, orang Banyumas itu harus berbudi pekerti Pancasila. Wujud sehari-harinya berbudi pekerti sebagai seorang Banyumas, seorang yang berbudaya Jawa. Jika Jawa semua ya, kadang-kadang ada bukan Jawa. Seorang yang ber-Indonesia, seorang yang Banyumas, seorang yang berbudaya Jawa, seorang Indonesia, bagaimana kira-kira menghormati orang tua? Kalau nggak menghormati orang tua, berarti bukan berbudi pekerti seorang Banyumas, seorang Indonesia dan berbudaya Jawa. Menghormati guru. Sila kedua, Pancasila menunjukkan kemanusiaan. Kalau ada temannya sakit, ditengok. Kalau ada yang kekurangan, dibantu, saling membantu. Kalau punya uang lebih, temannya nggak punya uang, jajan bareng gitu. Wujudnya seperti itu. Punya uang banyak, temannya tidak bisa jajan, menang bahaya ya. Makan sendiri, malah makannya di sudut ya. Itu namanya tidak Pancasila ya. Sila ketiga menyebutkan mengenai persatuan. Kalau sukanya cerah, itu bagian dari tidak persatuan. Nanti kalau sukanya kalau apa-apa kita duduk bersama supaya berhasil dan apa. Sila keempat menyebutkan tentang apa? Permusyawaratan kira-kira gitu ya. Jadi kalau berdiskusi kalau apa, tentu semua harus saling menghargai pendapat orang lain, gitu kan? Tidak boleh mendominasi. Saya yang paling benar, itu bukan bagian dari Pancasila, bukan bagian dari mengamalkan sila keempat. Memilih kepala ketua kelas, ya dengan caranya demokratis, sama-samanya ya. Tidak boleh harus saya loh, atau tidak boleh saya nggak mau loh. Itu namanya bagian dari bukan Pancasila, bagian dari anak yang tidak berani. Mau tunjuk dari ketua kelas tidak berani, tidak mau, tidak berani namanya. Sila kelima menunjukkan mengenai keadilan. Jadi kalau ada apa-apa ya harus dengan rasa keadilan. Kalau inginnya untuk saya saja, yang lain tidak usah. Misalnya bagian dari adik-adik tidak mengamalkan
Jadi sebenarnya walaupun orang pada tidur mengatakan sekarang jarang bicara Pancasila ya, tetapi aslinya Pancasila tetap ada, karena itu setiap hari kita lakukan, ya kan? Nah, ya, tentu para penyelenggara pemerintahan, para penyelenggara negara, para penyelenggara sekolah, para penyelenggara masyarakat harus selalu menyampaikan supaya tidak lupa gitu kan, antara kenyataan dan pelaksanaan sehari-hari. Nah, ini bagian dari selalu menggelorakan betul kenyataan adanya Pancasila, tetapi juga disampaikan ilmunya supaya berkembang Pancasila itu bagaimana. Tadi boleh disampaikan saat ini yang namanya teknologi informasi, setiap hari anak-anak bawa HP, informasinya macam-macam. Itu harus dibentuk dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu yang perlu didiskusikan setiap hari. Boleh bawa HP, boleh nggak? Punya HP boleh nggak? Ya boleh, masa nggak boleh punya HP. Terus yang nggak boleh apanya? Ya kan ada budaya-budaya yang baik, nggak baik. Berarti yang nggak boleh, yang nggak baik, kan gitu kan? Kalau teman-teman itu suka coba-coba, yang namanya anak suka coba-coba ya, ya coba terus berhenti, gitu ya. Bukan coba terus bablas, gitu ya. Keliru, gitu, ada-ada. Yang namanya anak itu suka coba-coba, tetapi lebih baik coba-coba daripada seterusnya. Lebih baik coba-coba di saat remaja, tetapi daripada coba-cobanya nanti sudah dewasa. Oh, ada sesuatu tuh, oh jelek, nggak jadilah. Tapi sudah tahu itu kan, ini namanya coba-coba. Tapi ini terus terus kemudian diteruskan, itu namanya keliru. Nanti kalau tidak pernah tahu ini itu malah setelah dewasa bingung. Itu namanya pembentukan ya budaya lokal kita itu sangat positif. Itu tercermin dalam Pancasila yang tadi sudah saya sebutkan satu persatu, contohnya dari sila pertama sampai sila kelima. Begitu ya. Jadi tujuan LCC ini satu pasti dong dalam rangka kompetisi siapa yang paling bagus, oke? Tapi yang kedua jangan lupa tujuannya adalah menyebarluaskan terus-menerus mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tadi saya contohkan menyebarkannya apa, kebinekaan. Kalau ketemu dengan orang keriting rambutnya, kulitnya itu bagaimana? Oh, itu orang India. Ini kawan kita ini, gitu kan? Bukan kok itu orang kan nggak usah ikut ini. Ini kalau ketemu dengan mana lagi yang beda sih ya. Kalau orang Flores itu kan kayak gitu ya. Oh, ini kawan kita. Kalau di Manado, pernah Manado belum? Manado pernah? Ibu kota mana? Hah? Sulawesi mana? Itu ada istilah begini, itoran basudara. Itu bahasa sana. Kalau di Indonesia kan kita orang semua bersaudara. Itu adalah kenyataan bahwa di daerah-daerah seluruh Indonesia itu semua itu beragam, tetapi menuju persaudaraan. Jadi kalau kamu datang sana, ketemu dengan orang-orang ngobrol, kita orang bersaudara, ya saya khawatir, cuma saya khawatir kan gitu. Termasuk kalau kamu ada orang yang datang, kita bersaudara kawan, ayo main bersama, gitu ya. Jadi tujuan besarnya itu ya, tujuan besarnya adalah bagaimana Pancasila dan Undang-Undang 45 selalu melekat di hati adik-adik semua. Ya, tujuan kecilnya hari ini LCC, ada yang bisa berhasil menjadi juara, ada yang belum berhasil, itu kan? Dua-duanya harus kita raih. Ya, jelas ya? Begitu. Nanti kalau pelajaran sampaikan pada guru-guru PKN-nya, kata Pak Pur begini-begini. Iya, dan itu kan dijelaskan oleh para guru tentang Bhinneka itu apa, tentang
Demikian saya kira Bapak-Bapak dan Ibu dan anak-anak sekalian, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, lomba cerdas cermat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi siswa SMP di Kabupaten Banyumas tahun 2014 dengan ini kita nyatakan dibuka. Mudah-mudahan ada